Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dian Regita Nadira dengan NIM 2222190096, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini guna memenuhi tugas mata kuliah menulis kreatif yang diberikan oleh Bapak Herwan MPD. Saya di sini akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Terkurung Kenangan Tragis. Hujan baru saja reda. Ujung-ujung dedaunan sesekali masih meneteskan airnya. Angin dingin berhembus mengibarkan jilbabku. Dinginnya sungguh terasa sampai leher dan menebar ke seluruh tubuh. Suasana hening disertai tetesan hujan dari atap genting melemahkan pikiran yang menjadi beban hidupku. Pikiran yang selalu mengganggu setiap waktu. Entah kapan bisa pergi dan menghilang dari benakku. Sakit rasanya mengingat kejadian yang sangat tragis dan memilukan itu. Kecelakaan kereta api Lembah Anai, Sumatera Barat. Tepatnya pada tanggal 25 Desember 1944 yang telah merenggut 200 nyawa dan 250 orang yang berhasil selamat termasuk aku. Pengalaman terburuk yang pernah aku alami seumur hidup dan mungkin hal itu juga dirasakan oleh keluarga korban. Kenangan menyedihkan yang membuatku kehilangan kedua orang tua, saudara, serta teman dan kerabatku. Inilah kisah piluku, Aira Naura Fauza. Semuanya berawal dari keinginan ayah untuk berlibur ke kampung halaman yang sekaligus untuk menembus kerinduan yang bertemu dengan nenek. Namanya Nenek Sarah Fauza, nama belakang yang diambil dari nama almarhum kakekku. Ia sangat baik, ramah dan lemah lembut. Rumahnya sangat bersih yang membuktikan rajinnya nenekku ini. Ia selalu mengikuti semua keinginanku sejak kecil. Wajar saja karena aku merupakan anak tunggal dalam keluarga. Sungguh, ia wanita yang sangat penyayang. Bisa disebut ini sebagai kado ulang tahunku yang ke-17. Aku senang, namun di sisi lain ada perasaan mengganjal yang menggangguku. Entah apa itu. Aku berusaha menutup firasat itu dengan doa. Semoga tidak terjadi apapun di perjalanan menuju ke rumah nenek nanti. Dalam keadaan termenung, tiba-tiba ayah memanggilku dari arah pintu kamar. Ia menyuruhku untuk bergegas menyiapkan segala keperluan yang akan dibawa. Aira, dipercepat nak. Sebentar lagi kita akan berangkat. Iya, hampir selesai ayah. Ku mempercepat segala gerak dan langkahku agar ayah dan bunda tak menunggu lama. Rupanya ayah yang sudah tak kuasa menahan rindunya kepada nenek. Setelah sampai di halaman rumah, ayah dan bunda sudah berdiri di depan mobil dengan menunjukkan ekspresi datar, disertai gelengan kepala. Ish, lama sekali anak bunda ini. Sambil menarik tangan kananku. Maaf bunda, ucapku seolah tidak ingin berdebat panjang dengan bunda. Aku duduk di belakang dengan ditemani boneka panda yang sangat besar. Sedangkan ayah dan bunda duduk di depan. Sangat terlihat dari wajah ayah bahwa ia sangat senang dan gembira melakukan perjalanan ini. Begitu pula dengan bunda. Aku masih berkutik pada perasaan yang tak menentu. Aku mencoba mengalihkan pikiran itu dengan berzikir dan membaca Al-Quran yang kuambil dari tas kecil. Alhamdulillah, sejak tadi subuh aku masih mempunyai wudhu dan belum membatalkannya. Perjalanan yang kami lalui sangatlah panjang. Jaraknya hampir menempuh kurang lebih 8 jam.
Rasanya melelahkan walaupun hanya sekedar duduk dan berdiam diri dalam mobil. Namun badanku terasa begitu pegal dan posisi duduk mulai tak nyaman. Bagaimana dengan kondisi ayah? Ya, masih sama seperti awal keberangkatan. Selalu gembira dan tak ada perasaan mengeluh. Benar kata Dilan bahwa rindu itu berat. Lebih berat lagi ketika kerinduan seorang anak terhadap ibunya. Ada sedikit hambatan selama perjalanan. Ketika kami sedang mengobrol dan tertawa ria, ayah hampir menabrak penjual siomay yang sedang menyeberang. Mungkin kita terlalu hanyut dalam kesenangan, hingga ayah hilang kendali dan kurang konsentrasi dalam mengendarai mobil. Tak hanya itu, hal yang sering dialami sebagian besar pengendara saat berpergian jauh adalah betus ban. Astagfirullah, entah apa maksud ini semua. Apakah ini salah satu tanda dari kecemasan dan kekhawatiranku sebelum keberangkatan? Ya, seperti biasa selalu kujawab semua pertanyaan itu dengan doa. Setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, sampailah kami di stasiun. Aku bertemu dengan keluarga dan kerabat di sana. Ketika menunggu kereta datang, ayah dan bunda berbincang-bincang dengan bibi dan pamanku. Aku pun menghilangkan rasa cemas dengan mengobrol dengan sepupu, sekaligus mengasuh ketiga keponakanku. Mereka mempunyai tujuan dan arah lokasi yang sama, namun bukan bertemu dengan nenek, melainkan hanya sekadar pergi berlibur dan menginap di villa untuk menikmati pemandangan desa. Mungkin dalam pekan terakhir, mereka juga akan mampir ke rumah nenek sambil bersilaturahmi dengannya. Walaupun bukan seperti kebanyakan orang yang berlibur dengan berwisata ke pantai, menikmati sunrise sampai sunset. Menginap di hotel berbintang, kuliner berbagai makanan khas yang lezat dari berbagai daerah. Mencoba bermacam-macam wahana permainan, memberi makan hewan di kebun binatang, ataupun pergi berbelanja ke mall. Itu kegiatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang hidup di daerah perkotaan. Kali ini, aku ingin mencoba hal yang berbeda dari lainnya. Tidak lama kemudian, suara kereta mulai terdengar dari jauh. Bunyinya sangat bising sekali, sehingga mengalihkan perhatian setiap orang yang sedang menunggu di stasiun. Ayah memberi isyarat agar aku segera menghampirinya, supaya tidak terpisah ketika menaiki kereta. Tepat sekali, kini kereta sudah berada di depanku. Lalu, aku yang sedang menggendong keponakan dan seluruh keluarga besarku langsung menaiki kereta tersebut. Terlihat ekspresi mereka sangat senang dan bahagia, karena akan menebus celengan rindu kepada orang tersayang. Ayah memperintahkan semuanya untuk berpegangan karena ada beberapa jalur yang berbahaya dan cukup terjal. Jalur kereta yang kami lalui menelusuri hutan yang rimba serta beberapa rumah kumuh yang berada di sekitar rel kereta. Di sisi lain, ada suatu peristiwa yang mengagetkan para penumpang, yaitu ada seorang wanita yang sedang membawa bayi berada di sisi rel kereta. Kondisinya sangat memprihatinkan. Dengan mengenakan pakaian lusuh, keadaan menangis terseduh-seduh, dan terlihat dari wajahnya penuh dengan penyesalan. Wanita itu hanya menunduk dan berjalan tanpa tujuan yang jelas. Ketika kereta mulai mendekat padanya, tiba-tiba ia melangkahkan kakinya ke dalam rel kereta dan mencoba berdiri tepat di depan kereta. Bukan untuk menyeberang, melainkan sengaja untuk mengakhiri hidupnya dengan cara mengenaskan. Seketika suara kereta pun mulai dibunyikan sangat keras. Semakin keras.
diiringi jantung kami yang berdegup sangat kencang sambil melihat ke arah wanita itu. Sekaligus bercampur dengan suara teriakan semua penumpang dalam kereta. Ya, termasuk aku dan beberapa anak kecil yang panik hingga memeluk ibunya masing-masing. Ayah pun terbawa suasana hingga ia tak bisa menutupi kepanikannya. Semuanya harap tenang, tetap dalam posisi masing-masing. Bagi Muslim, diperkenankan membaca doa dan istighfar. Ucap ayah dengan suara bergetar dan penuh khawatiran. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ucap semua penumpang di dalam kereta yang sangat ketakutan. Akhirnya, kepanikan pun mulai reda. Karena tiba-tiba seorang pria dari arah belakang wanita itu yang sedang menggendong bayi menarik lengannya agar menjauh dari kereta. Hingga mereka terjatuh ke sisi rel. Dilihat dari kejauhan, sepertinya wanita dan bayi tersebut terselamatkan, termasuk pria yang menyelamatkan nyawa mereka. Mungkin hanya beberapa luka ringan saja, dan mental wanita itu yang belum terpulihkan sepenuhnya. Peristiwa yang hampir berujung tragis. Bila hal itu terjadi, takkan kulupakan kejadian kereta ini yang menabrak wanita dan bayinya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Lafaz hamdalah serentak diucapkan bersama. Semua penumpang tercengang. Apa yang dipikirkan wanita itu hingga ia berniat membunuh diri dan bayi yang tidak tahu apa-apa? Seberat apa beban permasalahan yang ia pikul? Apakah ini berkaitan dengan pergaulan bebas yang ia alami hingga berdampak pada kehamilan dan lahirlah bayi yang digendongnya itu? Laki-laki itu, siapa dia? Apa dia yang telah berbuat keji kepada wanita itu? Atau mungkin dia bagian dari keluarga wanita yang rela mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan nyawa orang lain? Begitu banyak pertanyaan yang muncul dalam benakku setelah peristiwa tersebut. Dan tak ada yang bisa menjawab apa latar belakang dari percobaan bunuh diri ini. Ya, dan tak mungkin juga aku menginterogasi wanita itu sekarang. Karena posisiku sedang berada di dalam kereta yang terus melaju dan hanya bisa berhenti ketika sudah berada di stasiun. Akhirnya, aku putuskan untuk menghapus segala pertanyaan dari pikiranku dengan mengucap istighfar. Astagfirullahalazim. Sudah cukup lama perjalanan yang kami lalui. Semua terasa hening dan sunyi, yang terdengar hanya suara bising kereta. Rupanya menyaksikan kejadian tragis membuat pikiran lelah hingga penumpang tertidur selama perjalanan. Berbeda dengan firasat buruk yang kembali menyelimuti pikiranku. Sama halnya seperti awal keberangkatan, aku terus berzikir berusaha meredakan pikiran kalut yang menggangguku. Semua penumpang masih tertidur pulas, kecuali aku yang masih memainkan telepon genggam. Tak terasa langit mulai gelap hingga hujan pun turun. Suasana dingin dan suara rintikan hujan yang seolah menjadi alunan musik membuatku mengantuk hingga tertidur. Terdengar samar-samar suara kereta, lambat laun suaranya semakin keras. Aku tidak menghiraukan hal itu. Namun yang membuatku tersadar ketika suara kereta diiringi teriakan keras dari beberapa penumpang. Dan aku mencoba membuka mata perlahan, melihat sekeliling dengan kepala yang terasa sakit. Tak hanya itu, sekujur tubuhku juga terasa sakit dan kaku seperti tertimpa beban yang sangat berat. Aku mulai merasakan posisiku yang berubah, dari yang awalnya duduk menjadi terbaring. Aku melihat ada potongan besi besar dengan cat putih yang menimpa atas tubuhku.
Aku mencoba menyingkirkan benda ini, namun sangat berat sekali. Aku berteriak berharap ada orang lain yang mendengar dan membantuku. Tolong, tolong. Aku belum bisa menyadari apa yang sebenarnya terjadi pada kereta ini. Masih dengan posisi terbaring, aku coba memperjelas pandanganku untuk melihat ke arah sekitar. Astagfirullahaladzim, seketika aku menangis melihat semuanya hancur. Puing-puing berserakan, orang berlumuran darah, wajah dan tubuh yang tidak lagi utuh. Sangat mengerikan. Ya Allah, mengapa semua ini terjadi? Di mana ayah, bunda, saudaraku? Di mana mereka? Tak lama kemudian, datang beberapa orang untuk menolongku dan membawaku ke rumah sakit terdekat. Selama di rumah sakit, aku ditemani oleh keluarga ayah dari Arab hingga kondisiku berangsur pulih. Mereka juga memutuskan untuk menetap di Indonesia dan menemaniku sampai saat ini. Tragedi itu hal terburuk yang pernah aku alami seumur hidup. Kehilangan orang tersayang bukanlah menjadi keinginan semua orang. Menahan beratnya kerinduan tentu tidaklah mudah dirasakan setiap orang. Ada orang yang mengatakan obat kerinduan hanyalah perjumpaan. Namun, bagiku obat kerinduan dengan memanjatkan doa untuk mereka yang telah pergi meninggalkanku selamanya. Cukup sekian cerpen yang bisa saya bacakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.